Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9 bersama Bu Henti. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kondisi alam negara-negara di dunia. Negara-negara yang akan kita bahas yaitu Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Baiklah, langsung saja kita bahas negara yang pertama, yaitu Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang berlalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Di manakah negara Jepang berada? Jepang terletak di barat Laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Apabila kita perhatikan bentuk muka buminya, Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar wilayah Jepang terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dijumpai di dataran Kanto, Kinai Plain, Nobi, Echigo, Sendai. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Secara geologi, Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negeri ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, setinggi 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Selanjutnya, bagaimana kondisi flora dan fauna di Jepang? Ya, kalian mungkin mengira bahwa penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Tetapi ternyata perkiraan tersebut salah. Karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Kemudian hewan di Jepang pun telah banyak yang berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Selanjutnya mengenai kondisi penduduk Jepang. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Kemudian sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor agraris. Jika kita perhatikan sifat orang Jepang, maka banyak hal positif orang Jepang yang patut kita teladani.
Misalnya mereka pekerja keras, hidup hemat, loyal, selalu berinovasi, pantang menyerah, kerja sama kelompok, mandiri, dan selalu menjaga tradisi mereka. Selanjutnya, negara kedua yang akan kita bahas yaitu Amerika Serikat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di sebelah barat Laut Kanada. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub. Ini adanya di Alaska. Secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kemudian bentuk muka bumi negara Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi, sedangkan Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran yang luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi merupakan sungai yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri. Secara geologi, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Kemudian, kondisi flora dan fauna di Amerika Serikat. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Selanjutnya, jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelop, beruang, domba, rusa, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana keadaan penduduk Amerika Serikat? Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Penduduk asli adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia. Namun, dengan kedatangan bangsa Eropa, membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, terdapat juga orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif sedikit. Namun, pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Selanjutnya kita akan membahas negara yang ketiga yang berasal dari benua Eropa, yaitu negara Inggris. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana keadaan iklim di Inggris? Ya, karena keadaan posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun, Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Jika dilihat dari bentuk muka bumi, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara
dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Sedangkan secara geologi, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara. Bagaimana kondisi flora dan fauna di Inggris? Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Selanjutnya mengenai kondisi penduduk negara Inggris. Penduduk Inggris sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka 80% dari jumlah penduduknya. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt yang berasal dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman yang berasal dari Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen, sisanya adalah pemeluk agama Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. Selanjutnya, negara keempat yang akan kita bahas yaitu Australia. Untuk lokasi Australia dapat kita lihat pada pembahasan sebelumnya mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu keunikan benua Australia adalah hanya ada satu negara dalam benua tersebut, yaitu negara Australia. Secara iklim, di Australia bervariasi. Karena wilayahnya yang sangat luas, Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Jika kita perhatikan bentuk muka bumi, di Australia setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Diving Range terletak di bagian timur Australia. Sedangkan dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering, dan sangat panas. Sedangkan plato bagian barat mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Selanjutnya mengenai kondisi geologi negara Australia. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Selanjutnya mengenai flora dan fauna negara Australia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan Tasmania. Selain itu, Australia memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, dan angsa hitam. Selanjutnya mengenai kondisi penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Selanjutnya, negara terakhir yang akan kita bahas adalah salah satu negara yang ada di benua Afrika, yaitu negara Mesir. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap ke Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini juga berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Sedangkan luas wilayah Mesir mencapai
1.500.000 kilometer persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika melewati pantai barat Afrika dan lautan di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang sangat ringan atau mild winter. Jika dilihat dari bentuk muka bumi, sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Selanjutnya, kondisi flora dan fauna di Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Selanjutnya yang terakhir mengenai kondisi penduduk negara Mesir. Sekitar 43% penduduk di Mesir tinggal di daerah perkotaan. Dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga adalah orang Arab. Sebagian besar atau 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Oleh karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Nah, itulah sekilas mengenai kondisi alam beberapa negara yang ada di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.